Sunjaya Apa ini? melalui kuasa hukumnya akan melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ya, Oh. termakan masakannya Batman. Kena deh. Kenyang nggak tuh? Ya, pancingan Iya. berhasil. Termakan masakannya Batman. Iya. Padahal pengacara kondang tersebut tidak menyebutkan nama, bahkan inisial pun Tidak, ya betul sih. tidak mention jabatannya tahun berapa atau periode berapa. Namun ternyata ada yang kebakaran jenggot. Mungkin tidak hanya kebakaran jenggot, kebakaran ketek. Iya. Ya, jangan-jangan bulu jembutnya juga terbakar. Panik gak tuh? Iya. Panik gak? Masa gak panik? Iya. Kok berasa? Kalau nggak berasa ngapain bereaksi, kawan? Iya betul. Ya betul sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semeton semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan semeton semua sudah menemukan pasangannya. Jadi kembali nih ya tentang kasus Vina ya yang masih viral ya di sosial media. Tapi ini ada yang menarik nih ya. Ketika memang benar yang dibilang Abang tadi bahwa ada pengacara kondang memang menyebut mantan gitu kan, mantan ini gitu kan, tapi beliau tidak menyebut nama, menyebut inisial. Tapi kok ada tuh yang panas gitu kan. Ini menandakan bahwa ada apa begitu kan. Ini menjadi hal yang menarik sebetulnya, karena seperti kita tahu juga kemarin-kemarin tuh dengan bukti-bukti dari netizen yang kalau dicocokkan ini akan memberikan titik terang yang luar biasa. Tapi memang ada juga pengamat mengatakan kemarin bahwa ini ada orang besar lah di belakangnya gitu kan. Tapi kedepannya kita harapkan akan menemukan titik terang. Tapi ini sekarang ini video ini akan kita kumpulkan tuh pendapat-pendapat dari para netizen juga yang masih belusuran, dan menarik untuk kita kumpulkan lagi tuh ya, berkesimpulan, berspekulasi liar tentang siapa sih sebenarnya DPO 3 orang ini gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Guys, masih dalam kasusnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. Jadi ada berita update yang terbaru, yaitu klarifikasi langsung dari Bapak almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudi. Eki ya. Anyway, buat kalian yang belum sempat beritanya dan belum lihat videonya, ini gue sudah nge-record langsung dari YouTube merdeka.com, klarifikasi langsung dari Bapak almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudi, dan berikutnya ada di video. Itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Ini Bapak dari almarhum Eki ya. Dari almarhum Muhammad Rizky. Ini salah satu puzzle ya yang akan kita kumpulkan ya. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia. Beliau ini sepertinya orang yang baik lah gitu, yang selama ini memang membuat seperti tahu kasus ini gimana gitu. Tapi memang ada tekanan-tekanan mungkin ya. Anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Betul. Saya tidak diam. Iya, betul. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa. Mudah-mudahan. Sebagai seorang ayah siapapun itu gitu kan akan merasa terpukul dan hancur ketika memang anak yang kita cinta itu kenapa begitu kan. Tidak lupa juga beliau seorang aparat penegak hukum, seorang kepolisian juga, bahwa naluri seorang bapak itu memang luar biasa. Tapi ini ada hal kita lihat dari ekspresi dari Bapak Eki ini, memang ada sesuatu yang beliau ketahui mungkin, tapi mungkin ada tekanan untuk menghalang dia untuk mengungkapkan semuanya. Jadi ada juga clue tadi bahwa minta bantuan lah gitu kan dari para netizen. Jadi harapan kita sih keadilan segera ditegakkan lah di Indonesia ini ya. Jadi beliau juga, orang tua Eki ini orang yang terlihat orang yang baik sekali gitu kan. Tapi sekali lagi tidak ada seorang ayah yang tidak akan luput dari kehancuran dirinya ketika anaknya memang diperlakukan seperti itu ya. Kita lanjutin saja video berikutnya.
klarifikasi dari bapaknya Eki yang di akhir-akhir itu. Iya, yang tadi ya. Dan bapaknya Eki mengatakan seperti ini. Selama 8 tahun saya berusaha sabar. Di situ saya melihat ada yang menjanggal, teman-teman. Saya melihat bapaknya Eki ini sedih, ya. Tapi selama 8 tahun, bapaknya Eki ini menahan sakit yang begitu luar biasa. Ya. Betul. Bapaknya Eki menahan kebenaran. Betul. Selama 8 tahun. Bapaknya Eki ini sebenarnya bisa mengungkapkan kebenaran. Bisa, cuman betul. ada orang yang dia takuti. Iya, sependapat kita ya. Sehingga sulit untuk memberitahu kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Bapaknya Eki ini selama 8 tahun berharap kasus ini terbongkar. Betul. Walau bukan dengan dari bapaknya. Iya. Jadi sama mungkin ya, dan saya rasa warga netizen juga paham gitu kan, paham dengan bagaimana sih beban yang sedang dipikul oleh ayahnya Eki gitu kan. Jadi begitu ingin mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Mustahil juga sih antara satu dengan yang lain dalam satu keluarga polisian pasti tahu gitu. Tapi mungkin ada penekanan-penekanan dari orang yang besar gitu kan, yang menyebabkan memang tidak tidak berani mengungkapkan fakta yang sesungguhnya gitu ya. Jadi sekali lagi semoga kasus ini cepat terselesaikan ya. Kita lanjutin video berikutnya. Dini hari tadi Minggu 19 Mei 2024 aku udah chat 911 Hotman Opa Hotman ya. Sudah ada reaksi terkait informasi yang sudah diberikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu aku take Ombudsman Paris, dan juga terima kasih atas perhatian dan kepedulian teman-teman lewat DM Instagram, lewat komentar-komentar mengenai aku, kehidupanku dan juga keselamatan aku. Insya Allah aku akan baik-baik saja, dan untuk kedepannya kita hanya tinggal melihat bagaimana perkembangan kasusnya dan juga tetap mengawal kasus ini agar tidak redup. Dalam kesempatan ini juga aku mau minta maaf barangkali ada pihak-pihak tertentu atau suatu kelompok atau pribadi yang memang merasa tersinggung dengan bahasaku di video dari awal aku upload, yaitu bagian 1 sampai bagian 7 kemarin. By the way, aku tegaskan sekali lagi, aku di sini bukan Linda temannya almarhumah Vina. Aku hanya sebagai warga Cirebon yang mengikuti kasus ini dari 2016, tertarik dengan kasus ini, makanya aku bahas. Dan buat teman-teman yang ngejudge asal-asalan, tolong banget lihat video aku dari bagian 1 sampai bagian 7 kemarin atau sampai bagian ini. Jadi biar nggak asal ngetiknya. Jujur agak sedih ketika ada komentar-komentar bilang kayak pansos dan sebagainya, karena dari awal upload video ini aku benar-benar memang pengen menyampaikan sesuatu informasi yang aku gali yang menurut perspektifku itu aja. Sekali lagi terima kasih, dan jangan begadang terus teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Mulai sekarang yang tadinya nggak fokus kerja, fokuslah kerja ke kegiatan kalian. Yang tadinya nggak pernah main Mobile Legends, mulai main lagi, kalian butuh hiburan juga. Dan sebentar lagi kasus ini akan settle. Jangan lupa doa yang nggak pernah putus buat almarhum Eki dan juga almarhum Vina. Buat teman-teman yang memang tertarik dengan teori-teori. Jadi begitu ya, sebenarnya banyak, saya rasa sih dengan komunitas-komunitas yang ada ini kan juga sebenarnya kalau kita tanya satu persatu pasti minimal tahu lah gitu kan bagaimana korban, bagaimana pelaku gitu kan. Tapi inilah yang terjadi di sini, bahwa ketika memang hukum itu bisa dipermainkan, tidak luput memang orang yang punya power besar mungkin yang bisa melakukan hal itu. Jadi kalau bisa sih ya saya sarankan kalau bisa jangan sampai, mudah-mudahan sih jangan sampai ada Vina atau Eki di kemudian hari ya. Kita harapkan juga ini keadilan akan tetap terjaga di bumi kita ini ya, di bumi Indonesia ini. Kita lanjutin saja video berikutnya. Saka, ini kan pelaku yang sudah ditangkap dan juga sudah dapat vonis, ini ada 8 ya dari total 11 yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau Saka ini mengenal nggak 7 pelaku lainnya yang saat ini sudah ditahan?
dari 6 itu satu kampung, satu orang saya tidak mengenal sama sekali. Iya. Oh, jadi sisanya kenal, cuma satu orang yang nggak kenal. Iya. Sisanya kenal. Nah, kan? Ini markasnya ya, katanya si markas. Bekas atau masih itu? Sebuah coretan ya. Nah, M2R Wanian. kerennya netizen ini tuh seperti itu sampai markasnya yang di dinding juga. Ini menjadi sebuah seperti saya bilang kemarin puzzle ya. Untuk sebenarnya kalau digabung-gabungin ketemu sebenarnya. Untuk meminum apa ya? Untuk minum, untuk mabok lah, teman. Pak? Iya, iya. Adakah? Nah, ini keterangannya yang keren nih. Keterangan dari apa ini? Jawabannya tidak ada. Jadi ini tidak terjawab. Ya. Saya komentar begini. Memang urusannya kedokteran forensik. Ya. Tapi latar psikis dari si pemilik itu urusan psikologi forensik. Latar psikisnya ya dari si pemilik sperma. Sperma itu dengan demikian bisa dianggap sebagai akibat dari dua hal. Pertama, sperma itu adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang forceful. Dengan pemaksaan. Dengan pemaksaan berarti pidana. Kan masuk akal. Itu pertama. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, nah itu adalah akibat dari aktivitas seksual yang konsensual. Berdasarkan mau sama mau. No case, bukan pidana. Karena tidak ada kejelasan apakah ini datang dari sebuah kegiatan yang forceful ataukah kegiatan yang konsensual. Dengan kata lain, tidak bisa dipastikan apakah ini datang dari sebuah ataukah dari persetubuhan yang mau sama mau. Tidak ada jawaban. Karena itulah maka tidak menjadi perkara hukum. Cuma sekarang benar di dunia maya ini sudah terbangun narasi bahwa terjadi terhadap almarhumah. Berangkat dari mana? Berangkat dari narasi di film. Yang notabene disebut berangkat dari kisah nyata. Nyatanya di mana? Untuk mengatakan bahwa sudah terjadi. Coba, nyatanya di mana? Ya berarti lu. Nah, ini yang seru ini. Bener kan? Ya emang teleponnya. Lu mau ketemu sama gua. Ya terus kenapa? Gua yang samperin. Kan lu kan bener kan pembina kan? Ntar lu ada gua yang samperin kok. Ya iya emang lu kan pembina kan? Nah emang iya kenapa? Tuh. Lu gak suka gitu. Ya lu bos. Kenapa bro? Ya lah. Masa di dalam aja 8 tahun. Yang nggak ada foto dan nggak yang berani cuma di sosial media. Lu bunuhnya lu bunuh cewek beraninya bos, keroyokan lagi. Cewek, bukannya itu ada cowoknya juga ya? Iya itu keroyokan 2 lawan 11 orang. Ya elah cewek. Aduh, ketimpo dari omongan lu aja lu udah kelihatan bro, cuman berani di sosial media. Masa iya masih. Ngantuk banget gue ngelatih. Jadi saya tidak tahu apakah ini suara asli apa tidak ya. Ini jadi ini saya temukan di salah satu VT juga ya, dari satu VT juga di plafon sebelah ya. Jadi sekali lagi disclaimer ya, saya tidak tahu apakah ini suaranya yang bersangkutan atau tidak gitu ya. Tapi kalau ini terjadi, kalau ini benar terjadi, ini sudah kumpulan puzzle berikutnya ya. Ini semakin memberikan mau ke titik terang begitu kan kasus ini. Dari kayaknya sih secepatnya akan kita temukan, akan kita tahu siapa sebenarnya dan bagaimana sosok yang sebenarnya dan cerita yang sesungguhnya juga ya, dari sambungan cerita yang di film mungkin ya. Kita lanjutin video berikutnya. Bukan 3 ya, 4 yang di dalam BAP itu sebenarnya ada 4 loh. Kan berkali-kali aku sampaikan, jangan terjebak dengan angka. Saya suka analisa dari angka, abang ini ya, keren. Akan sesat narasi, bahkan akan terjebak dengan si pembuat skenario, kawan. Karena ada banyak hal yang belum terungkap, bahkan tidak terungkap karena tidak ingin diungkapkan. Begitupun dengan angka-angka tersebut, kawan. Karena yang mention angka itu hanya 2 pihak, yaitu pihak-pihak terkait dan seseorang yang merasa kesurupan.
Paham kan? Iya. Bahkan seharusnya kita berikan karpet merah kepada pihak-pihak yang baru bermunculan, entah yang sudah bebas dari kotak Pandora maupun pengacara dan lain sebagainya. Biarkan saja, sedikit beri panggung agar terselip lidahnya. Ya, terselip lidah, nanti satu persatu akan terbongkar dengan sendirinya. Semakin banyak bicara, semakin banyak yang terkuak. Semakin banyak yang diucapkan, akan semakin banyak yang terbuka, kawan. Betul. Ingat, di saat merasa panik, akan bermunculan kata-kata indah di luar skenario yang dibuat. Ingat itu. Betul. Jadi jangan lagi terjebak dengan angka. Nanti akan terbuka dengan sendirinya. Entah melalui yang bersangkutan, entah melalui orang-orang baru yang baru bermunculan dan lain sebagainya, kawan. Tenang saja. Ya, kita lihat satu persatu yang aku sampaikan mulai terbukti. Tinggal lihat sisa apa yang disampaikan saja. Menunggu waktu saja, kawan. Tenang. Ada begitu banyak hal-hal yang akan kalian lihat di beberapa waktu ke depan. Dan itu akan membuka tabir sebuah peristiwa tersebut, kawan. Setelah beredarnya nama akun sosial media dan foto wajah yang dianggap itu adalah Egy, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina yang masih buron, kini juga beredar nomor telepon yang dianggap adalah milik pribadi si Egy. Saya awalnya tidak percaya, tetapi pas saya cek di aplikasi Get Kontak, hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman semua pelan-pelan baca dari atas sampai bawah. Hampir semua orang yang menandai nomor tersebut mengarah kepada Egy, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Apakah ini adalah benar nomor milik pribadinya? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Tetapi biasanya kalau data pribadinya sudah bocor banyak tersebar ke publik, saya yakin tidak akan lama lagi pihak kepolisian akan mengumumkan kalau si Egy tersangka dalam kasus pembunuhan Vina itu sudah tertangkap. Kita tunggu saja. Jadi tidak akan butuh waktu lama sebenarnya ya. Ini sudah mulai terungkap, semua sudah speak up, semua sudah memfokuskan kemana begitu kan. Tapi tinggal tunggu waktu saja, karena tidak ada kejahatan yang sempurna ya, pasti akan ketahuan ya. Apalagi tim cyber yang dimiliki oleh polisi kita itu keren-keren ya. Sergamnya juga keren-keren, tinggal menunggu waktu saja begitu ya. Jadi segitu sebetulnya videonya, semoga videonya memberikan rasa penasaran yang luar biasa lagi kepada Anda untuk coba terus mencari tahu, terus kita suara tentang kasus ini. Jadi tujuan kita adalah bagaimana keadilan itu ditegakkan di bumi Indonesia ini ya. Jadi segitu saja video sebetulnya, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.